Oke, welcome back to my channel dengan saya Zatrames Almatin atau saya akan pembukaan dulu sebelumnya ya. Let me introduce myself. My name is Zatrames Almatin. I'm from Management 22 C. C kan bahasa Inggrisnya itu C. Oke. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika yang keenam yaitu ukuran penyebaran data dan kelompok. Macam-macam ukuran penyebaran data. Dalam berbagai literatur statistika, keberadaan penyebaran data dapat ditunjukkan oleh beberapa macam ukuran yaitu jangkauan atau rank. Rank adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Rank hanya dipengaruhi oleh dua data ekstrim dan kurang memperhatikan peran data yang lain. Jangkauan data dapat menunjukkan kualitas suatu data. Semakin kecil jangkauan suatu data, maka kualitas data semakin baik. Dan sebaliknya, jika semakin besar jangkauan suatu data, maka kualitas data semakin buruk. Untuk menghitung jangkauan, dapat digunakan rumus rank sama dengan Xmax dikurang Xmin. Kekurangan rank hanya melibatkan nilai terbesar dan nilai terkecil tanpa melibatkan nilai-nilai dalam distribusi, hanya melibatkan dua nilai terbesar dan nilai terkecil sehingga sangat dipengaruhi oleh adanya nilai ekstrim. Rank tidak dapat ditentukan oleh distribusi dengan kelas interval yang terbuka. Nah, simpangan kuartil atau quartile division dihitung dengan cara menghapus nilai-nilai yang terletak di bawah kuartil pertama dan di atas kuartil ketiga, sehingga nilai ekstrim yang berada di bawah maupun di atas dihilangkan. Simpangan kuartil didapatkan dengan cara menghitung nilai rata-rata dari kuartil 1 dan 3. Rumus yaitu simpangan kuartil sama dengan dalam kurung kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi 2. Simpangan kuartil lebih stabil dibandingkan rank karena dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Kelemahan yaitu simpangan kuartil ini juga tidak memperhitungkan penyimpangan semua nilai tetapi hanya memperhitungkan nilai pada kuartil 1 dan 3. Simpangan rata-rata atau mean deviation merupakan penyimpangan nilai-nilai individu terhadap nilai rata-rata. Angka selisih antara hasil pengamatan dengan rata-rata diambil harga mutlaknya tanpa memperhatikan tanda aljabarnya. Deviasi rata-rata bermanfaat untuk mengetahui variasi yang terjadi dalam satu kelompok pengamatan atau membandingkan tingkat variabilitas dua kelompok atau lebih. Kekurangan deviasi rata-rata yaitu tidak dapat mengetahui arah simpangan ke kiri atau ke kanan. Simpangan rata-rata atau mean deviation. Jarak setiap data terdapat mean disebut simpangan dengan rumus yaitu Xi min X. Jumlah simpangan itu 3 kebalik sama dengan Xi min X sama dengan 0, sehingga perlu diabsolutkan ke 3 kebalik Xi min X. Rumus simpangan rata-rata mean deviation atau sampel. XINN rumus simpangan rata-rata untuk data kelompok mean deviation atau sampel yaitu XNTXX per N. Simpangan baku atau simpangan deviation yaitu merupakan ukuran dispersi yang sering digunakan dalam statistika, merupakan akar dari varian yaitu akar dari jumlah selisih hasil pengamatan dengan rata-rata dipangkatkan 2 kemudian dibagi dengan jumlah pengamatan. Deviasi standar memegang peranan penting karena dapat memberikan gambaran tentang penyimpangan yang terjadi pada setiap nilai hasil pengamatan terhadap rata-rata suatu distribusi. Standar variasi sampel yang baik harusnya merupakan ukuran yang tidak biasa terhadap standar deviasi populasi sehingga nilai N diganti dengan N-1 untuk sampel.
Interpretasi deviasi standar. Dalam suatu populasi, selalu terjadi variasi dari hasil pengamatan baik variasi eksternal maupun variasi internal sebagai akibat hukum alam. Semakin besar variasinya, semakin tidak seragam datanya. Sedangkan semakin kecil variasinya, maka keseragaman data semakin tinggi. Variasi dan deviasi standar sampel menunjukkan suatu kecenderungannya untuk lebih kecil dari variasi dan deviasi standar populasi, sehingga untuk mengurangi underestimate dilakukan koreksi, yaitu besarnya N sampel menjadi N1. Bentuk ukuran penyebaran. Bentuk-bentuk ukuran penyebaran yang lazim dijumpai oleh sebagai berikut, yaitu rata-rata sama penyebaran berbeda, rata-rata berbeda penyebaran berbeda, rata-rata berbeda penyebaran yang sama. Ukuran kecondongan, kemiringan atau skewness. Nah, kecondongan atau kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidakmisterisan suatu distribusi data. Tiga pola kemiringan distribusi data adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu distribusi simetri atau kemiringan 0. Yang kedua distribusi miring ke kanan dikit aja, yaitu kemiringan positif. Distribusi miring ke kiri atau miring negatif. Ukuran keruncingan atau kurtosis. Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Grafik keruncingan suatu data dapat ditunjukkan sebagai berikut. Contoh gambarnya ini ya. Terdapat 3 jenis kemiringan kurva. Yang pertama pletikurtik, yang kedua leptokurtik, yang ketiga mesokurtik. Oke, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Thank you for listening. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.